Merajut kebahagiaan cinta. Sudah lebih dari 1,5 tahun, Mirna merasakan kesepian tanpa kehangatan setiap malam menjemputnya. Kesunyian dan keheningan menjadi teman setianya. Hujan yang seharusnya membawa kesejukan justru menambah rasa pedih di hatinya, semakin dingin. Di malam-malam seperti itu, ia hanya bisa menonton sinetron tanpa gairah atau menyerah pada lelah dan masuk ke peraduan yang terasa kosong. 3 tahun sudah berlalu sejak kepergian suaminya. Suaminya bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat terbaik. Dialah tempat Mirna berbagi cerita, tawa, dan kehangatan serta berkultivasi ganda. Namun, selama 7 tahun pernikahan, mereka tak dikaruniai anak. Meskipun Mirna pernah memeriksakan diri diam-diam ke dokter kandungan dan dinyatakan sehat, kehamilan tak juga datang. Kini, kenangan tentang suaminya hanya tinggal bayang-bayang yang terus menghantui malam-malam sepinya. Orang tuanya sudah kembali ke Sleman untuk menikmati masa tua mereka, meninggalkan Mirna dengan tanggung jawab mengelola bisnis keluarga, sebuah toko pakaian yang dulu dikelola bersama. Beruntung ada Sukma, asisten rumah tangga sekaligus rekan di toko, dan Parto, sopir pribadi yang setia mengantar kemanapun ia pergi. Namun, kehadiran mereka tak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Kini, di usia 33 tahun, Mirna merasa sudah waktunya mencari pendamping. Ia masih mendambakan kasih sayang seorang lelaki, seseorang yang bisa menjadi teman hidup sekaligus memberinya benih kesempatan menjadi seorang ibu. Impian itu tetap hidup meski dalam kesendirian. Harapan mulai muncul ketika Mirna bergabung dalam grup Telegram bernama Wong Pinggir Sleman, yang beranggotakan orang-orang dari kampung halamannya. Dari sana, ia kembali bersua dengan Budiman, cinta pertamanya. Budiman kini seorang duda setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama mereka. Obrolan yang semula hanya di grup perlahan berubah menjadi percakapan pribadi. Suatu malam, sebuah pesan dari Budiman mengguncang hati Mirna. "Mirna, bagaimana kalau cinta kita yang dulu kita sambung lagi?" Mirna tertegun membaca pesan itu. Hatinya berdebar-debar, bercampur antara bahagia dan ragu. Dengan tangan gemetar, ia membalas, "Maksud Mas Budiman, kita menikah?" "Lah iya, kita gak muda lagi yang harus pacaran. Tapi aku bawa anak 1. Apa Mirna mau?" "Yo, ora popo. Malahan aku senang, ada teman bermain. Aku bisa merasakan menjadi seorang ibu. Terus kalau kita kumpul, apakah Mirna mau tinggal di Sleman?" "Ya, aku manut Mas Budiman. Istri kan harus nurut suami." Hatinya mekar bagai bunga yang baru mekar di musim semi. Kenangan manis masa SMA kembali melintas. Budiman, kakak kelasnya yang selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian, kembali hadir. Waktu itu, cinta mereka tumbuh di bawah rindangnya pohon mahoni di Waduk Suro Bendung. Budiman adalah pria pertama yang mencuri kuluman di kening dan bibirnya. Momen itu menjadi kenangan yang tak pernah pudar. Namun, takdir sempat memisahkan mereka ketika Budiman harus pindah ke Jakarta mengikuti orang tuanya. Hubungan mereka berakhir tanpa sempat diwujudkan dalam ikatan pernikahan dan bercocok tanam. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali. Mirna merasa ini adalah jawaban dari doanya yang selama ini terucap dalam setiap sujud. Persiapan pernikahan. 1 bulan menjelang hari pernikahan, Mirna disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia ingin segala sesuatunya sempurna. Acara pernikahan akan dilangsungkan di balai pernikahan terbaik di desa, lengkap dengan event organizer organ tunggal dan tim dangdut yang sudah ia pesan. Setiap minggu, ia berbelanja kebutuhan untuk acara itu, termasuk pakaian untuk dirinya, Budiman, dan anaknya. 3 minggu sebelum hari pernikahan, Mirna mentransfer uang kepada Budiman untuk keperluan tambahan. Namun, sebuah kejadian hampir merusak kebahagiaannya. Saat hendak menemui Mirna di rumah orang tuanya, Budiman bertemu Kliti di jalan. Beruntung, uang itu tidak sempat dirampas, meski Budiman terluka di tangan kirinya. "Mas Budiman, kenapa tidak bilang dari awal?" tanya Mirna dengan cemas saat melihat tangan Budiman yang diperban. "Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Yang penting, semuanya aman," jawab Budiman menenangkan. Akhirnya, hari bahagia itu tiba. Acara pernikahan berlangsung meriah, dihadiri oleh banyak tamu, termasuk teman-teman masa SMA mereka. Mirna merasa hidupnya kembali lengkap, seolah ia telah menemukan bagian hidup yang hilang bertahun-tahun lalu. Realita baru.
Namun, bulan madu mereka di Waduk Suro Bendung mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah pohon mahoni yang menjadi saksi cinta pertama mereka, Budiman mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. "Mirna, ada sesuatu yang harus Mas sampaikan," ujar Budiman dengan suara berat. "Apa itu, Mas?" "Luka di tangan kiri ini tidak seberapa, tapi itu perampok keselangkangan membuat Mas divonis dokter tidak bisa memberikan keturunan lagi." Hati Mirna seakan berhenti berdetak. Malam pengantin yang dilewati tanpa keintiman sek-esek mulai masuk akal. Budiman menatapnya penuh penyesalan. "Mirna, jika kamu merasa pernikahan ini harus diakhiri, Mas mengerti. Tapi Mas ingin kamu tahu, Mas mencintaimu dengan sepenuh hati." Air mata Mirna mengalir. Ia memandang jauh ke hamparan waduk yang tenang. "Mas Budiman, aku menikah denganmu karena cinta. Aku akan tetap di sisimu. Tapi biarkan aku berpikir, ya." Di malam itu, di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, Mirna memutuskan untuk tetap mencoba merajut kebahagiaan. Meski hatinya bergejolak, ia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah di balik semua ini. Ia berharap cinta mereka cukup kuat untuk melampaui segala ujian yang ada. Hari-hari yang hampa, hari-hari mereka yang penuh cinta namun tanpa keintiman membuat keduanya terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Mereka mencurahkan energi untuk bekerja. Budiman sibuk mengurus sawah peninggalan orang tuanya, sementara Mirna semakin larut dalam bisnis pakaian yang kian berkembang. Namun, di balik kesibukan itu, ada kekosongan yang terus mengintai. Suatu hari, seorang pelanggan di toko Mirna bercerita tentang pengobatan di luar negeri yang bisa membantu pasangan dengan masalah reproduksi. Mendengar cerita itu, harapan yang hampir padam kembali menyala di hati Mirna. Ia segera menceritakan hal ini kepada Budiman. "Mas, aku dengar ada pengobatan di luar negeri yang mungkin bisa membantu kita," ujar Mirna penuh semangat. "Apa itu bisa berhasil? Biayanya pasti mahal," jawab Budiman dengan nada ragu. "Mas, aku yakin karena artis ganti dari burung jadi sangkar apem aja bisa. Ini layak dicoba. Bukankah kita harus berusaha?" Melihat tekad di mata Mirna, Budiman akhirnya setuju. Mereka mulai mencari informasi lebih lanjut dan mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan ke luar negeri. Meski hati mereka masih diliputi keraguan, mereka berjanji untuk menghadapi semua ini bersama-sama. Perjalanan pengobatan. Beberapa bulan kemudian, Mirna dan Budiman berangkat ke sebuah klinik terkenal di Singapura yang menangani masalah kesuburan. Dengan dukungan tabungan mereka dan sedikit pinjaman dari teman-teman, pasangan itu akhirnya memiliki cukup dana untuk memulai pengobatan. Dokter di sana melakukan berbagai tes dan akhirnya memberikan kabar baik. Meskipun kondisi Budiman cukup serius, ada peluang untuk melakukan perawatan dengan bantuan teknologi modern. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi dokter optimis dengan hasilnya. Selama beberapa bulan, Mirna dan Budiman menjalani terapi bersama. Mereka saling menguatkan, berbagi tawa dan air mata dalam perjuangan mereka. Meski biaya terus membengkak, semangat mereka tidak surut. Doa-doa terus dipanjatkan, berharap mukjizat datang. Harapan baru. Setelah dokter menyatakan sembuh, malam di hotel Singapura, dunia pergeletuan di atas awan halus berderah, getaran jiwa saling tercurahkan, geloranya melebihi dari ombak yang menyapu sisi pantai dan karang. Seminggu di kamar hotel akhirnya mereka kembali ke tanah air. Hari-hari mereka lebih berwarna dan tak lupa selalu berucap syukur atas nikmat Sang Pemberi hidup. 3 bulan setelah pengobatan dimulai, Mirna mendapat kabar yang selama ini diimpikannya. Ia hamil. Tangis bahagia membanjiri ruangan dokter saat ia mendengar detak jantung kecil di dalam rahimnya. "Mas, kita akan punya anak," ucap Mirna dengan suara bergetar. Budiman memeluk Mirna erat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Semua perjuangan, rasa lelah, dan pengorbanan mereka akhirnya terbayar. Keduanya sepakat untuk menjaga kehamilan ini sebaik mungkin dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Selesai.